Shalom, Jemaat GKJ Karangpandan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bersama-sama berjumpa untuk boleh merenungkan firman Tuhan melalui PA Umum GKJ Karangpandan. Tepatnya hari ini, hari Jumat, tanggal 1 Mei 2020, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita menyanyikan pujian berikut ini. Baik jemaat yang terkasih, kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Saya antarkan. Tuhan, terima kasih kalau Engkau telah menolong kami, sehingga pada hari ini kami boleh bersama-sama berjumpa untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tuhan, silahkan Engkau sendiri yang berbicara, silahkan Engkau sendiri yang menolong kami, sehingga kami boleh mengerti setiap apa yang menjadi isi hati-Mu. Dan kami sendiri boleh ditolong untuk melakukan setiap firman-Mu. Roh Kudus, Engkau yang memimpin kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan judul Bisa Jadi Apa Saja. Menarik sekali judulnya. Tapi sebelumnya mari kita membaca bacaan kita, ayat nats kita yang terambil dari 1 Korintus 9 ayat yang ke-22. Saya akan bacakan untuk kita semua. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-22. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Menarik sekali Bapak Ibu apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam surat 1 Korintus ini. Surat yang secara khusus ditujukan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Mari kita melihat dari hal ini apa yang bisa kita pelajari. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu tentang binatang bunglon, ya kita tahu ya, bunglon itu adalah binatang yang mudah beradaptasi. Dia bisa merubah warnanya di tempat di mana dia berada sesuai dengan lingkungannya supaya dia aman. Namun Bapak Ibu, kalau bicara tentang bunglon dan itu ditujukan kepada seseorang, misalnya kita menyebut seseorang itu bunglon, orang itu bunglon, konotasinya apa Bapak Ibu?
pasti konotasinya adalah konotasi yang negatif. Kebanyakan kita akan berpikir seperti itu. Karena orang yang disebut bunglon itu seringkali dianggap mudah berubah-ubah, mudah menjilat, atau tidak otentik. Wah, memiliki identitas diri yang jelas atau mempunyai jati diri adalah hal yang mestinya sangat penting dimiliki oleh setiap orang. Bahkan ada kata-kata motivasi seperti ini: mendorong ciri khas. Bahkan ada kata-kata motivasi yang seperti ini: seseorang perlu memiliki ciri khas yang berbeda dari orang-orang pada umumnya untuk bisa meraih sukses. Lalu, mengapa Paulus di dalam ayat yang kita baca tadi, dia justru seakan-akan menjadi orang yang berubah-ubah? Bahkan ia mengatakan, bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya. Seolah-olah dia itu berusaha menyenangkan semua orang, menjadi seperti yang diinginkan oleh semua orang. Bapak Ibu, jika kita memperhatikan konteks dari ayat yang kita baca, yakni perikop ini, di mana Paulus sedang menjelaskan kepada jemaat Korintus tentang apa yang ia katakan sebagai seorang rasul. Ia ingin menjelaskan bagaimana ia mengerjakan kerasulannya. Kenapa? Kenapa waktu itu sedang terjadi perpecahan di antara jemaat Korintus, dan sebagian dari antara mereka menganggap bahwa Paulus itu mungkin bukan rasul. Nyatanya dia bukan orang yang dipilih secara langsung oleh Yesus ketika ia memilih ke-12 rasul. Ia bukan orang yang mengikuti perjalanan pelayanan Tuhan Yesus sampai ia disalibkan. Ia salah satu murid yang ditemui Yesus sesudah kebangkitannya dan tidak melihat Yesus ketika ia naik ke surga. Bahkan pada waktu itu, Paulus yang masih bernama Saulus, ia adalah penganiaya jemaat atau umat Tuhan. Maka orang-orang Korintus sebagian meragukan. Uniknya Bapak Ibu, Paulus berusaha menjawab keraguan itu bukan dengan menunjukkan kehebatan dirinya. Ia tidak menunjukkan kedekatannya dengan Yesus, atau tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa dia memang dipilih oleh Yesus. Tidak. Dia justru menjawab itu dengan apa yang ia kerjakan. Ia menceritakan hal-hal yang sudah ia kerjakan. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-18 di 1 Korintus pasal yang ke-9, di sini dikatakan, kalau demikian apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Wow, menarik. Paulus justru tidak mengambil haknya sebagai rasul atau sebagai pemberita Injil, tetapi ia berusaha sekeras-kerasnya, segiat-giatnya melakukan kewajiban pelayanannya tanpa mengharapkan haknya. Menarik. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan lebih dalam lagi, kritikan itu dijawab Paulus dengan menyatakan apa saja yang telah ia kerjakan bagi Injil. Dan tujuan semuanya itu, tujuan apa yang dikerjakan itu adalah agar Injil diberitakan. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-16, di situ dikatakan, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku
jika aku tidak memberitakan Injil. Wow. Paulus mengatakan bahwa itu adalah sebuah keharusan, kewajiban. Memberitakan Injil baginya adalah suatu kewajiban, keharusan. Dan dia harus lakukan itu. Bahkan celakalah aku, katanya, kalau dia tidak memberitakan Injil. Secara radikal Paulus mengajak kita memiliki pandangan yang seperti ini juga. Injil seharusnya menjadi segala-galanya. Karena Injil itu kita menerima keselamatan. Ketika kita mendengar dan mempercayai Injil itu, kita beroleh keselamatan. Maka sesungguhnya sudah menjadi keharusan dan kewajiban bagi kita untuk memberitakan Injil itu. Injil seharusnya kita tempatkan pada posisi yang semestinya. Sesuatu yang penting. Apakah Injil penting bagi kita selama ini? Injil telah menyelamatkan kita. Kalau Injil itu penting, maka kita pasti akan memberitakannya. Itulah yang terjadi pada Paulus. Dan mestinya juga terjadi kepada kita. Bahkan dikatakan, celakalah kita jika kita diam saja melihat orang tidak mendengar Injil. Kita bisa beritakan, tapi kita diam saja. Wah, celaka sekali. Celakalah kita kalau karena kita tidak mau bergerak, maka orang tidak menerima keselamatan. Celakalah kita karena kita enggan untuk memberitakan Injil, maka orang tidak menerima keselamatan, tetapi menerima hukuman kekal. Wah, celaka sekali. Bagaimana kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan? Jemaat yang terkasih, karena alasan itulah Paulus mau melakukan apapun, bahkan mau menjadi apapun. Seperti di ayat yang ke-22 tadi kita baca. Ia mau jadi apapun. Bahkan bagi semua orang, Paulus mau menjadi segala-galanya. Apakah kita juga mau demikian? Lebih lagi, kalau kita membaca di Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-22, kita akan menemukan bahwa ternyata Paulus menganggap bahwa baik hidup, baik mati, ia harus menghasilkan buah. Baik oleh hidupnya, baik oleh matinya, ia harus memuliakan Allah. Oleh apapun keadaannya, oleh apapun yang dialami di dalam kehidupannya, ia harus bisa memberitakan Injil. Pertanyaannya bagi kita, jika kita sudah menerima anugerah keselamatan oleh Injil, maukah kita melakukan apapun atau menjadi apapun supaya Injil itu juga diberitakan? Ini hal yang penting untuk kita renungkan bersama Bapak Ibu. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan berusaha menggali, mencari tahu di dalam kehidupan kita, merenungkan apa yang bisa kita lakukan dari hal yang telah kita pelajari di dalam firman Tuhan kita hari ini. Bapak Ibu, ada 3 pertanyaan yang bisa kita renungkan. Yang pertama, bagaimana pandangan kita tentang memberitakan Injil? Nah, ini menarik. Banyak pandangan tentang memberitakan Injil. Ada yang berpandangan bahwa Injil itu mesti diberitakan secara langsung, terang-terangan, terbuka. Bahkan ada yang kadangkala sedikit memaksa orang. Apakah hal ini bisa kita lakukan? Tetapi juga ada yang menganggap bahwa yang namanya memberitakan Injil itu bukan hanya bicara tentang
karya salib Tuhan Yesus dan meminta orang untuk percaya menerima Tuhan Yesus. Injil itu juga diberitakan melalui perbuatan baik. Maka kalau kita sudah berbuat baik, ya sudah, kita sudah memberitakan Injil. Atau ada juga yang berpandangan, ya hidup kita saja sudah menjadi suratan yang terbuka. Kita jalani hidup sebagaimana firman Tuhan saja, pasti orang akan tahu. Orang akan lihat kita. Dan kalau mereka tertarik, mereka akan datang kepada kita. Apakah benar demikian? Kalau kita merujuk kepada firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, Paulus melakukan segala hal menjadi apapun juga supaya Injil diberitakan. Jadi bukan hanya diam dan menanti, tetapi secara aktif dia melakukan pemberitaan Injil. Itu kan dulu. Nah sekarang apa bisa? Bapak Ibu, kita bisa melakukan apapun. Kita bisa mengerjakan apapun tanpa harus memaksa. Karena pilihan ada di tangan orang masing-masing. Dan hanya Roh Kudus yang bisa menggerakkan hati orang untuk bisa percaya dan bertobat. Bukan karena kata-kata kita, bukan karena hal yang kita lakukan, bukan karena sesuatu yang kita berikan, tetapi hanya karena Roh Kudus. Nah, yang bisa kita kerjakan adalah betul kita harus hidup secara benar sesuai firman Tuhan. Karena dengan orang melihat hidup kita, seharusnya orang bisa melihat Kristus. Itulah pemberitaan Injil yang sangat efektif. Tetapi bukan hanya berhenti di situ saja. Karena ada banyak orang yang hidupnya baik di luar sana. Apa yang membedakan hidup kita sebagai orang Kristen itu baik dengan orang lain yang juga sama-sama baik? Tentu saja kita perlu juga menjelaskan kepada orang bahwa Kristuslah yang melakukan itu. Kristuslah yang mengubahkan hidup kita. Maka kesaksian kita melalui kata-kata tentang karya Kristus yang mengubah hidup kita, itu jadi sesuatu yang penting juga. Jadi bukan hanya perbuatan, tetapi perkataan kita juga harusnya kita upayakan untuk memberitakan Injil Kristus. Wah, sulit kalau seperti itu. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Kadang kala ada ketakutan, ada keraguan. Nah, pertanyaannya untuk kita, adakah ketakutan? Adakah keraguan? Atau hal yang menghalangi kita untuk melakukannya? Kadang-kala kita takut. Takut kalau dinilai. Entah dinilai sok suci, dinilai begini, begitu. Takut. Atau takut kalau orang salah persepsi. Apakah kita perlu takut? Kita perlu waspada. Kita perlu berhati-hati. Tetapi kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena Tuhan pasti menyertai dan melindungi. Asal kita bijak di dalam bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Kita berhati-hati dan waspada. Kita bisa. Keraguan apa? Ragu, mungkin aku merasa aku tidak bisa. Mungkin yang bisa melakukan itu hanya para penginjil, hanya para pendeta, hanya para majelis. Tidak. Perintah tentang memberitakan Injil itu bagi semua orang. Dan kuasa untuk memberitakan Injil itu diberikan kepada semua orang. Matius 28 ayat 19 dan 20 jelas mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Itu untuk semua umat Tuhan. Bukan hanya
penginjil, bukan hanya pendeta, bukan hanya majelis, tapi semua. Ada kuasa yang menyertai, ada pertolongan dari Tuhan. Lalu bagaimana cara sederhananya kita dapat melakukan atau membagikan Injil? Sederhana saja Bapak Ibu. Kita jelas bisa melakukan perbuatan baik. Kita bisa menolong. Tapi ingat, pertolongan itu harus pertolongan yang tulus. Bukan pertolongan yang mengharapkan sesuatu. Pertolongan kita harus kita lakukan secara tulus. Yang kedua, kita bisa menjadi orang yang menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah di tengah lingkungan kita. Nilai-nilai apa? Nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kebenaran. Yang kenyataannya di tengah lingkungan kita itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Kalau kita bisa tunjukkan itu, kita bisa tunjukkan bahwa kita berbeda. Kita bisa tunjukkan bahwa Kristuslah yang memampukan kita melakukan hal tersebut. Lalu yang ketiga, kalau ada kesempatan, kita bisa sharing, cerita, bersaksi saja. Ingat, yang kita saksikan adalah yang kita alami. Kita tidak perlu tahu banyak ayat Alkitab untuk bisa memberitakan Injil. Kita tidak perlu sekolah teologi. Kita cerita saja perbuatan Tuhan yang kita alami. Itu kita alami kok. Orang mau menyanggah seperti apa? Kita yang alami kok. Mau percaya ya monggo, tidak ya tidak apa-apa. Ingat, pilihan ada pada orang itu sendiri. Kita tidak bisa memaksakan. Tidak boleh. Kita hanya cerita saja. Tidak mau dengar cerita, tidak apa-apa. Diminta untuk cerita, cerita saja. Sederhana. Tinggal bagaimana, apakah kita mau atau tidak melakukannya. Jemaat yang terkasih, kita sudah belajar hari ini tentang kita bisa jadi apa saja. Tujuannya apa? Supaya Injil diberitakan. Maka marilah kita memberitakan Injil di tengah kondisi apapun. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang dengan jelas menyatakan kepada kami bahwa kami harus giat di dalam memberitakan Injil. Karena Injil itu menjadi sesuatu yang penting bagi kami. Injil itu telah menyelamatkan kami. Dan karena itu kami juga ingin orang lain juga boleh menerima anugerah yang daripada Tuhan. Tuhan, kami tahu itu bukan karena kemampuan kami, pekerjaan kami, atau kerja keras kami, tetapi karena Roh Kudus yang memampukan. Karena Allah saja yang bisa mengetuk hati orang. Karena Allah saja yang memilih dan menyelamatkan. Tuhan, bekerjalah melalui hidup kami. Kami mau menjadi apa saja yang Kau kehendaki untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.